Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Apa dalil yang menjadikan? Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti, Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun, bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram, tak ada. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ini ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya nak cerita sikit. Ada sahabat saya namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Syarif. Dia daripada UIA, IIU, International Islamic University Gombak. Jadi dia bercerita tentang seorang ulama. Di belakang rumah ulama ni ada pokok ubi, ada pokok tebu, ada pokok cabai, ada pokok tembakau. Suatu malam datang, dia duduk kat kampung, maka suatu malam datanglah babi, khinzir, datang khinzir, pagi dia buka jendela tengok,
habis tebu, habis cabai, habis kacang, habis ubi, semua tak ada. Yang tak dimakan babi, khinzir hanya tembakau. Rupanya khinzir pun mengharamkan tembakau. Itu, tapi cerita ni, padahal khinzir itu kan haram. Khinzir itu kan haram. Yang haram pun mengharamkan tembakau. Yang sakit hati, saya cerita aja.